belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris kurikulum Merdeka. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Students Book My Next Word. Ini kita akan belajar Unit 1 What Are You Doing? Nanti ibu akan membahas halaman 1 sampai dengan 7. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, sebelum membahas materi pembelajaran anak-anak, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman kita yang menjadi tokoh dalam buku ini. Yang pertama, di sini ada Made, ada Joshua, ada Cici, ada Aisyah, dan ada kucing yang lucu bernama Kimi. Baik, ibu mulai pembelajaran unit 1 anak-anak dengan tema What are you doing? Artinya apa yang sedang kamu kerjakan atau apa yang sedang kamu lakukan. Tanpa di sini Cici dan teman-teman sedang berada di dalam kelas. Cici bertanya kepada Aisyah dalam bahasa Inggris, What are you doing? I'm cleaning the table. Dalam bahasa Indonesia artinya di sini Cici bertanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Aisyah menjawab, saya sedang membersihkan meja. Let's sing artinya ayo kita menyanyi. Singing with Are You Sleeping tone artinya nyanyikan dengan nada lagu Are You Sleeping. Baik, ibu akan mencoba menyanyikan lagu ini. Nanti anak-anak harus bisa menyanyi sendiri, lebih bagus dari ibu. We are drawing, you are reading, what are you doing now, what are you doing now, I'm playing, she is cooking, he is eating, what are doing right now, what are doing right now, I'm singing. Baik, ibu akan mengartikan syair lagu ini ke dalam bahasa Indonesia. We are drawing, artinya kami sedang melukis, You are reading, artinya kamu sedang membaca, atau kalian sedang membaca. What are you doing now? Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? What are you doing now? Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? I'm playing, saya sedang bermain. Saya sedang bermain. She is cooking, artinya dia perempuan sedang memasak, He is eating, artinya dia laki-laki sedang makan, What are you doing right now? Artinya apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? What are you doing right now? Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? I'm singing, saya sedang menyanyi. Saya sedang menyanyi. Ibu lanjut membahas materi look and say anak-anak, artinya lihat dan katakan atau lihat dan ucapkan. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini tampak Aisyah sedang membaca buku di perpustakaan. Kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan Aisyah adalah Aisyah is reading a book in the library. Artinya dalam bahasa Indonesia, Aisyah sedang membaca sebuah buku di perpustakaan. Aisyah is reading ini sedang membaca, ini sebuah, book ini buku, in the library di perpustakaan. Dalam kalimat ini perlu kita cermati subjeknya adalah Aisyah.
Aisyah di sini orang ketiga tunggal. Maka kalau orang ketiga tunggal perlu kita cermati anak-anak, kata bantu atau to be-nya menggunakan is. Selanjutnya kata kerjanya menggunakan ing. Di sini verb ing. Ini. Lanjut ke kalimat kedua, kita cermati dulu gambarnya anak-anak. Tampak di sini Cici sedang menulis. Kalau kalimatnya ini ditulis dalam bahasa Inggris, kegiatan Cici ini, Cici is writing in the classroom. Artinya dalam bahasa Indonesia, Cici sedang menulis di dalam ruang kelas. Cici ini subjeknya, ini orang ketiga tunggal. Jangan lupa anak-anak, kalau orang ketiga tunggal, kata bantu atau to be-nya adalah is, kata kerjanya verb ing di sini. Lanjut kita cermati kegiatan selanjutnya anak-anak. Tampak murid-murid di sini sedang berdiskusi di dalam kelas. Baik, kita bacakan kalimatnya dalam bahasa Inggris. Students are discussing in the classroom. Artinya dalam bahasa Indonesia, murid-murid sedang berdiskusi di dalam ruang kelas. Perlu anak-anak ketahui di sini subjeknya, kalau students itu satu orang. Kalau di sini ditambah s di sini, ini artinya jamak. Lebih dari satu orang. Artinya kalau student murid, kalau students itu murid-murid. Dan kalau ini subjeknya jamak lebih dari satu orang, ini to be atau kata bantunya menggunakan are dan kata kerja atau verbnya plus ing di sini. Kita cermati gambar kegiatan selanjutnya anak-anak. Tampak pada gambar di sini Cici dan Aisyah sedang pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Kalau diucapkan dalam kalimat bahasa Inggris, Aisyah and Cici are going to school by bike. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Aisyah dan Cici sedang pergi ke sekolah dengan sepeda. Perlu kita cermati di sini Aisyah and Cici, ini Aisyah dan Cici, are going artinya sedang pergi, to school ke sekolah, by bike dengan sepeda. Kita cermati lagi kalimatnya anak-anak, subjeknya ada dua orang yaitu Aisyah dan Cici. Kalau subjeknya lebih dari satu orang atau jamak, maka to be atau kata bantu yang digunakan adalah are. Dan verbnya atau kata kerjanya plus ing. Lanjut ke gambar kegiatan berikutnya. Tampak di sini Aisyah dan Cici sedang menari tari piring di dalam kelas. Dalam kalimat bahasa Inggris anak-anak, Ibu bacakan Aisyah and Cici are dancing tari piring in the classroom. Diartikan dalam bahasa Indonesia, Aisyah dan Cici sedang menari tari piring di dalam ruang kelas. Di sini Aisyah and Cici, Aisyah dan Cici are dancing sedang menari tari piring in the classroom di dalam ruang kelas. Kita cermati lagi, subjeknya Aisyah dan Cici, lebih dari satu orang atau jamak. Maka di sini kata bantu atau to be-nya menggunakan are. Selanjutnya kata kerjanya verb plus ing di sini. Lanjut ke gambar kegiatan selanjutnya anak-anak. Tampak pada gambar di sini Cici sedang meminjam buku-buku atau beberapa buku di perpustakaan. Kalimat dalam bahasa Inggris, Cici is borrowing books in the library. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Cici sedang meminjam buku-buku di perpustakaan. Kita cermati di sini subjeknya Cici karena satu orang. Ini subjeknya tunggal, kata bantu yang digunakan adalah is. Borrowing ini verb plus ing perlu kita cermati. Kalau book itu buku, kalau ditambah s di sini menjadi jamak anak-anak, menjadi buku-buku. Cici is borrowing sedang meminjam
books, buku-buku in the library, di perpustakaan. Ke kegiatan selanjutnya anak-anak, kita cermati tampak di sini Aisyah dan Cici sedang membeli makanan ringan di kantin. Ini kalimat dalam bahasa Inggrisnya Ibu bacakan dulu. Aisyah and Cici are buying snacks in the canteen. Ini. Dalam bahasa Indonesia, Aisyah dan Cici sedang membeli makanan ringan di kantin. Ini. Kita cermati Aisyah and Cici. Aisyah dan Cici are buying, sedang membeli snacks, makanan ringan in the canteen, di kantin. Ini subjeknya adalah Aisyah dan Cici, lebih dari satu orang atau jamak, maka menggunakan kata bantu are, verbnya plus ing. Baik, Ibu lanjut membahas ke gambar kegiatan selanjutnya anak-anak. Di sini tampak pada gambar Joshua sedang menonton TV di ruang keluarga. Jika ditulis dalam kalimat bahasa Inggris, Joshua is watching TV in the living room. Artinya dalam bahasa Indonesia, Joshua sedang menonton TV di ruang keluarga. Subjeknya orang ketiga tunggal yaitu Joshua, maka to be-nya menggunakan is, kata kerjanya atau verbnya plus ing. Lanjut ke gambar berikutnya, tampak di sini ini Made dan Cici sedang makan siang. Di sini pukul 12:30 siang anak-anak. Ini di kantin. Kalimat dalam bahasa Inggris, Made and Cici are having lunch in the canteen. Di sini subjeknya Made dan Cici, maka di sini to be-nya menggunakan a. Having lunch di sini artinya makan siang. Diartikan dalam bahasa Indonesia, Made dan Cici sedang makan siang di kantin. Lanjut ke gambar kegiatan berikutnya. Tampak di sini Joshua dan teman-temannya sedang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kalimat dalam bahasa Inggris, Joshua and his friends are going to school on foot. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Joshua dan teman-temannya sedang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kita cermati di sini Joshua and his friends. Joshua dan kalau di sini his itu artinya milik dia laki-laki. Friend itu artinya teman, kalau di sini ditambah s berarti jamak, artinya teman-teman. Joshua and his friend, Joshua dan teman-temannya. Are going to school, sedang pergi ke sekolah. On foot, berjalan kaki. Lanjut ke gambar kegiatan berikutnya. Tampak di sini Made dan teman-teman sedang bermain kelereng di halaman sekolah. Kalimat dalam bahasa Inggris, Made and his friends are playing marbles in the schoolyard. Artinya dalam bahasa Indonesia, Made dan teman-temannya sedang bermain kelereng di halaman sekolah. Kita cermati, Made and his friends, ini berarti Made dan teman-temannya, are playing, ini sedang bermain marble. Marble itu satu, kelereng satu, kalau ditambah s ini artinya kelereng-kelereng. In the schoolyard artinya di halaman sekolah. Lanjut ke materi talk about your friends activities. Di sini kita cermati, di sini ada Made, ada Joshua, ada Cici yang sedang membaca sebuah buku. Ini Made bertanya kepada Joshua, "What is Cici doing?" She is reading a book. Artinya dalam bahasa Indonesia, apa yang sedang Cici kerjakan? Dia perempuan anak-anak, dia perempuan sedang membaca sebuah buku. Lanjut ke materi look and write. Artinya lihat dan tulis. Look at the picture and write your friends' activities.
Artinya, lihat pada gambar dan tulis kegiatan teman-temanmu. Baik, kita cermati kegiatan yang pertama. Tampak di sini Joshua sedang berenang. Ditulis dalam bahasa Inggris, kita mengisi titik-titiknya anak-anak. Joshua is swimming. Artinya dalam bahasa Indonesia, Joshua sedang berenang. Lanjut ke kegiatan kedua, tampak di sini Cici sedang makan. Dalam bahasa Inggris, Cici is eating. Kita mengisi titik-titik dengan kata eating. Artinya dalam bahasa Indonesia, Cici sedang makan. Lanjut kita cermati ke gambar kegiatan yang ketiga, tampak di sini Joshua sedang tidur. Ditulis dalam bahasa Inggris, Joshua is sleeping. Titik-titik kita isi dengan kata sleeping. Artinya tidur. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Joshua sedang tidur. Lanjut kita cermati gambar yang keempat, tampak Cici dan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Dalam bahasa Inggris, Cici and her friends are playing rope skipping. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Cici dan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Titik-titik kita isi dengan playing rope skipping. Baik, kita cermati kegiatan ketujuh anak-anak. Tampak di sini Made sedang membaca sebuah buku. Ditulis dalam bahasa Inggris, Made is reading a book. Titik-titik diisi reading a book, artinya membaca sebuah buku. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia secara keseluruhan, Made sedang membaca sebuah buku. Lanjut ke kegiatan ke-8 anak-anak, tampak di sini Joshua dan Made sedang melukis. Ditulis dalam kalimat bahasa Inggris, Joshua and Made are drawing. Artinya dalam bahasa Indonesia di sini Joshua dan Made sedang melukis. Titik-titik diisi dengan kata drawing yang artinya melukis. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.